Halo dus, balik lagi ke channel Dambes. Kali ini gue akan ngebahas tentang pembunuhan berantai yang bernama Otaku Killer. Kali ini dengan host yang beda dan pembahasan yang gue mau ambil juga ya tentang psikopat juga. Cuman lu bakalan bosan kan kalau misalnya si Gimbal terus kan yang bawain acara ini. Udah lama nih kita nggak ngebahas tentang psikopat kejam yang di dunia. Pada tahun 1988 hingga 1989 terjadi kasus penculikan itu yang disertai dengan pembunuhan terhadap sejumlah anak perempuan. Mirisnya, anak-anak itu ditemukan sudah membusuk di hutan dul. Mana? Mau lebih lanjut lagi? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, jangan lupa juga nih dul, nyalain lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan video Dambis yang terbaru. Oh iya, gue juga punya Instagram, namanya Dambis Official. Follow juga ya dos. Mari kita bahas. Pembunuh berantai itu bernama Tsutomu Miyazaki. Jika pembunuh berantai saja sudah mengerikan, maka Miyazaki ini dikatakan jauh lebih menyeramkan, sadis, dan sinting nih dol. Tindakannya bahkan di luar nalar seorang pembunuh biasa. Dia pedofil, penderita nekrofilia. Yang kita tahu nekrofilia itu punya fetish sama mayat dan juga kanibal. Damn! Siapa sih sebenarnya Tsutomu Miyazaki ini? Dia dilahirkan secara prematur pada 21 Agustus 1962. Miyazaki ini dia lahir secara cacat fisik dong. Nah, tangannya ini dia nih nyatu gitu, nggak sempurna gitu. Cacat fisik inilah yang menyebabkan ia tumbuh menjadi anak yang pemalu. Miyazaki menghabiskan sebagian besar masa kecilnya sendirian sebagai korban bully nih. Lagi-lagi pembulian dol. Ini yang nggak boleh dicontoh nih. Karena kelahirannya itu tidak normal ya kan. Dia jarang bergaul dan lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Dia menghabiskan waktunya dengan menggambar komik. Nah, dan saat dia foto, dia pun sering menyembunyikan tangannya karena dia malu karena cacat fisiknya di tangannya. Meskipun tidak pandai bergaul, tetapi Miyazaki termasuk salah satu siswa berprestasi di sekolah dul. Lagi-lagi ada kekurangan dan ada kelebihan. Dia selalu masuk peringkat 10 besar di kelasnya. Tetapi ketika akan masuk universitas, nilai-nilainya anjlok. Dia gagal masuk universitas Meiji seperti yang diharapkan orang tuanya. Miyazaki akhirnya terpaksa masuk ke perguruan tinggi junior lokal dan belajar menjadi teknisi foto. Di masa inilah dia kerap memfoto-fotoin video anak kecil di lapangan tenis nih. Udah kelihatan nih kan dia pedofil. Lanjut dong. Miyazaki sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup berada dan berpengaruh di lingkungan tempat tinggalnya, yaitu di distrik Itsukachi, Tokyo. Namun, menurut Miyazaki, keluarganya mengucilkannya, bahkan ia menganggap saudara perempuannya membencinya. Miyazaki berkata nih dulu, jika saya mencoba berbicara dengan orang tua saya tentang masalah saya, mereka hanya akan mengabaikan saya. Miyazaki merasa kakeknya adalah satu-satunya orang yang peduli dan sayang padanya. Begitu masuk perguruan tinggi nih dul, perilaku Miyazaki bertambah aneh dul.
Dia bukan hanya mengurung diri di kamar sambil menggambar, tapi dia juga mengkoleksi bacaan dan film-film porno. Bahkan di tahun 1984 ia mulai mencari fotografi anak-anak, makin menjadi pedofilnya. Pada tahun 1988 kakek Miyazaki meninggal dunia. Ini seperti mimpi buruk baginya. Miyazaki bahkan memakan sebagian abu kremasi kakeknya untuk meredamkan amarahnya dan rasa kehilangan Miyazaki terhadap kakeknya. Setelah kematian kakeknya itu, perilaku Miyazaki bertambah buruk. Anggota keluarganya melihat perubahan dalam dirinya. Mereka melapor bahwa Miyazaki mulai memata-matai adik perempuannya saat mereka mandi. Wow. Lalu menyerang mereka. Ia bahkan menyerang ibunya sendiri. Wow. Wow. Wah, udah gila sini, sakit nih bro. Miyazaki setelah itu diketahui pergi dari keluarganya dan berubah menjadi monster psikopat. Makin menggila lagi nih dia nih. Udah keluar ya kan dari keluarganya nih. Penculikannya dan pembunuhan dimulai pada tahun 1998. Hanya sehari setelah ulang tahun yang ke-26, Totsuro Miyazaki menculik seorang gadis cilik berusia 4 tahun yang bernama Mari Kono. Miyazaki menculiknya nih, dia begini dulu. Dia dekatin nih, dimingi-mingi ya kan, anak kecil, dimasukin ke mobil, dibawa kabur dah tuh anak kecilnya. Wah, ini psycho sih. Miyazaki membunuh anak berusia 4 tahun dengan mencekiknya, dan sebelum mencekiknya dia melucuti pakaiannya dan memperkosanya. Gue nggak bisa ngomong banyak lagi dulu. Ini orang sih udah sakit sih. Setelah dia memperkosanya dan mencekiknya ya kan, lalu membuang mayatnya di hutan di sebelah barat Tokyo. Beberapa waktu kemudian dia kembali ke hutan itu untuk mengambil tangan dan kakinya untuk disimpan di dalam lemari rumahnya. Padahal itu mayat udah membusuk dulu di hutan. Diambil tangannya dan kakinya buat koleksi dong. Psikopat. Keluarga korban lantas tidak tinggal diam. Beberapa kali Miyazaki menelpon ke rumah keluarga itu. Telepon akan terus berdering jika belum diangkat, dan bila seseorang mengangkatnya, maka Miyazaki akan diam tanpa suara. Selain itu, Miyazaki juga mengirim paket ke keluarga Kono. Isi foto Kono sebelum dibunuh dan beberapa barang kecil milik gadis kecil itu. Wow, diteror juga keluarganya tuh. Ini dikirimin isi foto sebelum anaknya dibunuh. Ini psycho sih. Pembunuhannya terus berlanjut tuh. Pada Oktober 1988, Miyazaki melakukan penculikan lagi. Korban keduanya kali ini adalah Masashi Yoshizawa yang berumur 7 tahun. Saat itu Yoshizawa tengah berjalan pulang seorang diri. Miyazaki yang melihat kemudian menawarkan tumpangan. Kemudian sama nih metodenya nih kayak korban pertama. Dia langsung membawanya ke hutan nih dul. Sampai di hutan itu dia langsung memperkosanya dan menikamnya hingga tak bernyawa. Lalu ditinggalkan begitu saja oleh Miyazaki ini. Pada saat itu kepanikan mulai menyelimuti semua orang tua di Saitama. Beberapa bulan kemudian gadis cilik lainnya hilang lagi nih dul. Sama seperti dua korban sebelumnya, mereka semua tak ditemukan. Korban ketiga Miyazaki bernama Erika Namba yang berusia 4
4 tahun dul. Sama seperti Yoshizawa, ia juga menculik saat berjalan pulang sendirian dul. Makanya untuk orang tua jangan lengah sama putri Anda. Namun kali ini berbeda dengan 2 korban lainnya. Si Miyazaki ini memaksa untuk masuk dalam mobilnya nih, langsung diculik aja gitu dul. Dia sudah semakin brutal. Setelah dia memasuki korbannya nih, dengan memaksa dia langsung lepas pakaiannya dan menaruhnya di kursi belakang nih dul. Lebih ekstrim lagi kan. Miyazaki lalu mengambil foto Namba dan membunuhnya, dan kemudian mengikat tangan dan kakinya. Wow, wadaw. Setelah itu, ia meletakkan jasadnya di bagasi mobil lalu membuang mayatnya di tempat parkir. Sedangkan pakaiannya dibuang di hutan. Keluarga Erika Namba juga menerima telepon aneh dari Miyazaki. Dia nelpon ke keluarga nih korban. Terus udah diangkat, didemin. Oh, ini emang sakit sih orang. Korban terakhir Miyazaki adalah Ayako Nomoto. Nomoto adalah gadis kecil berusia 5 tahun yang diculik Miyazaki pada Juni 1989. Sebelum membunuhnya, Miyazaki memotret dan tidak seperti korban-korban lainnya dul. Korban sebelumnya nih difoto, dibunuh, langsung dibuang begitu aja kan. Kalau si jasadnya Nomoto ini dibawa pulang dul sama si Miyazaki. Di rumahnya dia menghabiskan 2 hari dan melakukan pelecehan terhadap mayat Nomoto. Fetisnya emang ke mayat dul. Ia juga berkali-kali memotret, masturbasi, serta memotong-motong tubuh gadis kecil tersebut. Sampai di sana Miyazaki meminum darah gadis kecil ini dan memakan tangan dan kakinya. Kanibal, ya kan? Fetisnya sama mayat, pedofil. Udah. Setelah sisa jasad itu mulai membusuk, Miyazaki memotong-motong sisa tubuhnya dan membuangnya di bagian lokasi di Tokyo, antara lain di kuburan, toilet umum, dan di hutan terdekat. Namun mereka takut kalau polisi akan menemukan bagian-bagian tersebut yang ada di kuburan dul. 2 minggu kemudian dia kembali untuk mengambilnya. Setelah itu menyimpan jasad yang sudah dipotong-potong itu di lemari rumahnya. Karena takut, akhirnya dia memutuskan buat ngambil nih potongan tubuhnya di rumah aja biar lebih aman. Setelah kejadian 4 korban itu yang gue jelasin tadi, Miyazaki akhirnya tertangkap ketika mencoba melakukan penculikan kelima. Emang kena batunya kan. Ini anak kecil juga gitu. Ya walaupun orang dewasa juga jangan juga. Emang udah orang sakit ya sakit aja gitu. Dia tertangkap pada Juli 1989. Miyazaki melihat 2 kakak beradik perempuan sedang bermain di halaman mereka. Dia lalu mengambil anak terkecil dan membawanya ke mobil. Lantas kakak perempuannya ini lari dul. Dia langsung manggil bokapnya nih. Nah, bokapnya langsung dateng nih. Mana yang nyulik anak gue, ya kan? Masuk tuh di mobil itu. Tertangkaplah dia nih. Miyazaki sedang melujutinya dan memotret foto anaknya. Bengis. Tanpa pikir panjang, ayah dari korban itu langsung menyerang Miyazaki. Tikam langsung nih, anak gue nih. Apain nih anak gue nih? Namanya seorang bapak tuh instingnya tuh, udah ini anak gue, lu colek, lu mati, protektif. Nah, Miyazaki ini setelah ditikam nih sama bokapnya nih, ya kan, dikabur ya nih. Terus dia kepikiran, wah mobil gue belum ke bawah nih, ya kan. Gue cabut ah ngambil mobil gue. Nah, di mobilnya dia itu udah ditungguin sama polisi tuh. Nah, teringkuslah dia. Setelah tertangkap, dia divonis dengan tuduhan
pelecehan seksual gadis di bawah umur. Lalu pengembangan lah polisi ini. Polisi ini langsung menuju ke apartemen Miyazaki. Mereka terkejut melihat apa yang ada di dalam apartemen tersebut. Di dalam apartemen tersebut ada ribuan kaset video manga, hentai, animasi slasher yang kemudian membuat media menjulukinya sebagai otaku killer. Selain itu, polisi juga menemukan video-video buatannya yang berisi aksi melakukan hubungan seks dengan mayat. Mereka juga menemukan foto-foto korban pembunuhan beserta pakaian mereka. Dan tentu saja mereka menemukan mayat Ayako Nomoto di dalam apartemen tersebut. Korban keempat Miyazaki yang membusuk di lemari kamarnya dengan tangan yang sudah hilang. Selama persidangan, Miyazaki tetap tenang. Dia menjawab pertanyaan dengan tenang. Ketika ditanyakan tentang kejahatannya, Miyazaki terus menyalahkan alter egonya. Ia seperti memiliki kepribadian ganda yang ia sebut Red Man, yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu. Ia bahkan menggambar Red Man ini dalam bentuk manga. Ayah Miyazaki menolak membayar biaya hukum putranya tersebut dan kemudian bunuh diri pada tahun 1994. Dia muak sama anaknya. Memang tradisi Jepang tuh dia malunya tuh tinggi, makanya dia memutuskan buat bunuh diri tuh biar nggak mencoreng nama keluarganya. Miyazaki sendiri akhirnya dijatuhkan hukuman mati tuh. Emang setimpal buat dia menurut gue, pada 14 April 1997 dan dieksekusi gantung pada 17 Juni 2008. Nah, gimana nih menurut kalian? Psikopat ini emang gila menurut gua. Kalau lu tertarik dengan cerita-cerita psikopat, creepypasta, creepy gitu, horor gitu, lu boleh DM ke Instagram gua Dambis Official atau komen di bawah. Pembahasan kali ini gua tutup dulu sampai ini. Jangan lupa komen di bawah dengan bijak, like, subscribe, dan nyalain lonceng lu. Kalau emang ini videonya bagus buat lu, ya lu share aja ke teman-teman lu atau ke manapun yang lu mau. Gue juga nggak berharap juga lu bakal nge-share, kan? Yaudah, see ya.